Dalam dunia yang dilanda cabaran yang kompleks dan saling berkaitan, terdapat trend perpecahan yang membimbangkan. Tahun lalu telah menyaksikan penurunan tahap kerjasama global dan pencetus berkembar pandemik COVID-19 dan krisis Ukraine telah mempercepatkan trend itu. Menurut laporan risiko Global Forum Ekonomi Dunia 2023, 4 daripada 5 pakar merentasi rangkaian antarabangsa yang pelbagai berkata mereka menjangkakan turun naik yang konsisten dalam tempoh 2 tahun akan datang. Bagaimanakah kita boleh membendung arus perpecahan ini? Semasa mesyuarat tahunan Forum Ekonomi Dunia pada 2023 pada Januari, lebih 2,300 pemimpin daripada kerajaan, perniagaan dan masyarakat sivil akan berkumpul untuk berkongsi idea, menggariskan rancangan dan membentuk perkongsian untuk menangani cabaran paling mendesak di dunia. Dan pada tahun ini terdapat keperluan yang jelas untuk dua visi. Pertama, bagaimanakah kita bertindak balas terhadap krisis segera yang melanda seluruh pelosok dunia? Dan pada masa yang sama, bagaimanakah kita meletakkan asas untuk mencipta dunia yang lebih mampan dan berdaya tahan menjelang akhir dekad? Dan paling kritikal, kita mesti mencari penyelesaian yang bermakna untuk menangani krisis sumber global yang bertindih dalam tenaga dan makanan serta prospek ekonomi yang jelas. Dan pada pagi ini saya tidak kesorangan, bersama dengan saya pada pagi ini langsung daripada Jakarta, Indonesia, Dr. Fitra Faisal Hastiadi, penganalisis ekonomi Universitas Indonesia. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi, Pak Fahmi. Baik, Doktor. Pentas WEF ini adalah sesi dialog yang cukup penting berkait isu ekonomi. Lebih-lebih lagi dalam konteks ekonomi semasa yang mana perpecahan berlaku sekaligus menidakkan pemulihan yang sekata. WEF juga kerap dianggap sebagai Europe-centric dan sudah tiba masanya Wisdom Asia ataupun Asia Tenggara dalam mengurus ekonomi dibawa ke sana dan paling penting didengari. Jadi bagaimana perkara ini penting untuk kita laksanakan dan adakah kita mampu laksanakan, Doktor? Ya, Pak Fahmi, kita melihat bahwa bahkan sebelum pandemi, ketika kita berbicara mengenai product fragmentation, partisipasi dalam jaringan rantai produksi, ini mulai kelihatan bermasalah karena masing-masing negara, terutama negara-negara dari Barat, Eropa, Amerika Serikat, ini mulai menarik diri dari globalisasi atau yang biasa kita sebut sebagai deglobalization. Nah, ini kemudian diperparah dengan adanya pandemi. Setidak-tidaknya di masa-masa awal pandemi tahun 2020 dan juga tahun 2021. Akan tapi yang kita lihat juga bahwa Asia dalam hal ini masih memegang teguh asas jaringan rantai produksi tersebut, karena biar bagaimanapun kita melihat bahwa dalam beberapa dekade ke belakang kita pencetus dari sisi jaringan rantai produksi adalah negara-negara Asia yang dimulai dari Jepang tahun 1960-an dengan Akamatsu Flying Gaze Model yang kemudian menciptakan sub-tiers countries seperti misalnya China, kemudian Taipei, Hong Kong, dan negara-negara ASEAN. Kita melihat sekarang bahkan China dan juga Korea Selatan yang dulunya menjadi sub-tier, ya, supporting dari Akamatsu Flying Gaze Model, ini menjadi semacam fokus utama Asia dalam beberapa waktu belakang. Ya, jadi kita melihat bagaimana Chinese Production Network sekarang merajai dan mendominasi dari sisi global value chain dan juga global production network. Nah, dari situ kita bisa belajar bahwa sebenarnya Asia ini sekarang aktornya saja yang kemudian agak berubah, ya. Dulu didominasi Jepang, sekarang didominasi China, tetapi tidak menutup kemungkinan ASEAN juga akan menjadi dominan di kemudian hari karena kita memiliki firepower ke sana, gitu. Nah, selama pandemi ini memang terjadi perubahan tadi, ada deglobalisasi yang semakin masif, tetapi di sisi yang lain masing-masing negara tersebut juga sudah sadar bahwa ketika mereka menarik diri terlalu keras, mereka juga akan sengsara, gitu. Dan pada akhirnya mereka juga melihat bahwa ASEAN menjadi semacam tempat alternatif. Mereka menyaksikan sendiri selama 2020 terutama bahwa bergantung pada China seorang ini tidak terlalu solid. Ya, mereka memiliki masalah dari sisi value chain karena ada semacam lockdown di China dalam tahun-tahun awal bahkan sampai sekarang.
Artinya, dan selama pandemi kita juga melihat bahwa negara-negara barat dan juga bahkan Jepang ini sudah mulai mengalihkan basis produksinya dan komitmen investasinya baik dari sisi foreign direct investment ke negara-negara ASEAN. Nah, maka antara China dan juga negara-negara barat ini sekarang juga sedang melihat ke ASEAN. China sendiri ini juga dalam masa-masa awal pandemi mereka juga sangat terbatas dari sisi input produksi. Makanya mereka sangat menoleh keras ke ASEAN. Oleh karena saya melihat ini China factor ya dan juga kemudian relocation factor yang berasal dari negara-negara barat dan juga negara-negara seperti Jepang ingin memindahkan basis produksi dari China ke tempat lain ini sebagai bagian dari pelebaran portofolio mereka dalam jaringan rantai produksi ini juga bagus untuk ASEAN. Di satu sisi memang kita melihat ada semacam pengerasan wacana dalam konteks deglobalisasi. Tetapi di sisi yang lain ketika mereka melihat bahwa input produksi ini semakin langka, mereka juga sekarang sedang mencari-cari cara untuk mengamankan input produksi tersebut. Jadi deglobalisasi itu yang awalnya menjadi ketakutan besar, sekarang saya rasa menjadi saya tidak terlalu khawatir dengan peristiwa itu karena pada akhirnya semua orang akan sangat pragmatis menjaga input produksinya, menurunkan tekanan inflasi dari sisi produksi. Nah, oleh karenanya ke depan ya ASEAN akan sangat menjadi tumpuan ya, ASEAN akan menjadi hub yang paling penting. Beberapa waktu yang lalu di bulan Desember saya diundang ke Tokyo untuk berbicara mengenai ASEAN Outlook on Indo-Pacific. Ini inisiasi dari Jepang. Pada saat yang bersamaan di beberapa bulan sebelumnya kita juga mendengar Joe Biden dari Amerika Serikat juga menginisiasi Indo-Pacific Framework, ya, Economic Framework, IPEF. Nah, ini juga melibatkan negara-negara seperti ASEAN dan juga negara-negara di Pasifik. Artinya, dari sisi ini, baik Amerika Serikat, negara-negara maju, juga kemudian negara-negara Eropa, juga melihat bahwa ASEAN ini sangat penting sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi mereka di masa depan juga. Yang mana kita lihat selama beberapa tahun terakhir, tahun ini juga, ini kita melihat bahwa negara-negara lain itu sangat kesulitan mendapatkan akses produksi. Berbeda dengan negara-negara ASEAN yang berlimpah sekali. Dari sisi sektor pertanian, dari sisi sektor manufacturing, itu sangat berlimpah input produksinya. Yeah. Sehingga ini yang kemudian membedakan proyeksi ekonomi antara negara-negara ASEAN dan juga negara-negara Asia dengan negara-negara barat seperti misalnya di Eropa. Mereka potensi resesinya cukup signifikan, cukup besar. Kenapa? Karena tidak mendapatkan akses dari input produksi tadi. Lagi-lagi kita bicara mengenai input produksi. Tetapi ASEAN, proyeksi resesinya itu sangat kecil. Ya. Antara negara-negara ASEAN, probabilitas terjadi ASEAN on average, terjadi resesi on average sekitar 5%. Yeah. Berbeda dengan negara-negara barat tadi, yang secara average itu di atas 20-30% probabilitas terjadi resesi. Bahkan kita sudah melihat ada 33 atau 35 negara sudah antre di IMF karena mereka mengalami kesulitan dari sisi keuangan. Ya. Begitu juga dengan ada potensi sepertiga negara di dunia, berarti artinya sekitar 70 negara itu sudah masuk wilayah resesi. Tetapi tidak dengan negara-negara ASEAN. Ya, mayoritas negara-negara ASEAN ini sangat kuat, ya, sangat solid karena potensi input produksinya itu. Dan oleh karenanya, kalau kita bicara lagi dalam konteks World Economic Forum, bagaimana kemudian mempush product fragmentation ini menjadi keuntungan tidak hanya regional tetapi juga global. Ini mereka melihat ASEAN menjadi kutub yang penting, ya, selain juga negara-negara Asia yang lainnya. ASEAN menjadi kutub yang penting untuk mengamankan input produksi, untuk kemudian mengembangkan jaringan rantai produksi global dan melebarkan portofolio mereka tidak hanya terkonsentrasi pada negara-negara tertentu seperti misalnya China, tapi juga sudah mulai mencari alternatif-alternatif baru, yaitu dalam hal ini negara-negara ASEAN. Begitu, Pak Fahmi. Ya, Doktor, berbual soal ASEAN dan semestinya negara-negara ASEAN juga turut menghantar perwakilan dan delegasi mereka ke sana. Malah sejak sekian lama negara ASEAN bertapak dengan isu mengutarakan pandangan isu-isu besar dunia. Dan dalam dunia yang terpisah ini, ASEAN adalah blok yang masih utuh. Walaupun ramai melihat sifat neutral itu menjadi penghalang kepada banyak resolusi dan solusi. Jadi persoalannya, sejauh mana kemampuan yang dimiliki ASEAN untuk membawa penyelesaian kepada masalah dunia, Doktor? Ya, saya ingat
beberapa tahun yang lalu di tahun 2015 saya menghadiri event di Chiang Mai, dan pada saat itu peserta event tersebut ya, negara-negara ASEAN, beberapa pejabat dari kementerian di ASEAN ini bersepakat bahwa ASEAN alone is going nowhere. Kalau kita sendirian kita tidak akan kemana-mana. Nah, dari sisi ini dalam perspektif ASEAN, kita juga membutuhkan negara-negara lain sebagai leveraging factor. Makanya kita kemudian berkongsi dalam konteks RCEP, dan kita ke depan akan membangun jejalin kebangsaan dalam konteks Indo-Pacific gitu ya. Itu kan dalam konteks juga membawa ASEAN ke next level of playing field. Nah, tetapi di sisi yang lain ya, kita juga melihat bahwa negara-negara barat, negara-negara maju, negara-negara yang berlokasi di utara dunia, ini juga melihat ASEAN sebagai masa depan mereka. Nah, oleh karenanya ini saling bertumpu gitu ya. Di satu sisi ASEAN membutuhkan mereka, begitu juga dengan yang lain ya, negara-negara maju ini juga membutuhkan ASEAN untuk dalam rangka menjamin sustainability dari economic growth mereka. Dan dalam konteks inilah ASEAN menjadi semacam global hub yang penting ya, menyaingi juga global hub yang sudah ter-establish sebelumnya sebagaimana Japanese Production Network, Chinese Production Network. Kita akan bisa melihat ASEAN Production Network ke depan akan mampu tidak hanya bersaing tapi juga menjadi dominan di masa depan di tahun 2030 sampai tahun 2050. Artinya dalam hal ini ASEAN punya potensi yang sangat besar. Tetapi kita harus kemudian melihat dan sadar bahwa kita juga harus berkolaborasi. Tidak hanya bisa bergerak sendirian. Dan untungnya kalau kita lihat ASEAN, fortunately for us in ASEAN, kita sangat open. Dalam konteks regionalism, kita sangat open and soft. Berbeda dengan European Union yang sangat tertutup. Nah, karenanya kita masih bisa berkongsi ya, entah itu secara regional ASEAN dengan negara-negara lain maupun secara bilateral yang melibatkan satu persatu negara-negara ASEAN, itu pun tidak masalah. Nah, karena berdasarkan beberapa simulasi yang kami lakukan, kami tulis dalam buku Globalization, Productivity and Production Network in ASEAN, dipublish tahun 2019. Ini kita melakukan beberapa simulasi, kalaupun terjadi bilateral network, bilateral trade and economic negotiations and cooperations antara negara-negara ASEAN dengan negara-negara di luar ASEAN, itu pun akan sangat menguntungkan ASEAN karena akan ada spillover, ada positive spillover effect. Dan ini adalah salah satu kekayaan dari sisi ASEAN. Kita open and soft, kita bisa menerima semuanya, kita bisa menjadi hub baik itu secara regional maupun secara bilateral. Dan oleh karenanya saya melihat bahwa masa depan ASEAN ini sangat cerah karena kita akan sangat dilihat oleh dunia. Begitu juga dengan ASEAN ketika ingin memajukan dirinya, itu juga harus melihat dunia. Dan ketika itulah dua kepentingan itu bertemu. Ya. Gitu Pak Fahmi. Dan Doktor, dalam sudut ekonomi, daya tahan rantau ini lebih baik ketika ini berbanding dengan negara maju. Kadar inflasi contohnya, rantau ini secara relatifnya mampu mengawal angka itu. Dan disebabkan banyak kita lihat tumpuan teralih ke rantau ASEAN untuk the next big pivot. Namun kita tidak mahu rantau ini menjadi papan catur negara kuasa besar. Jadi apa yang harus kita perhatikan dan jamin supaya keutuhan ASEAN tidak ternoda? Oleh karenanya ASEAN harus menjadi pemimpin, harus menjadi leader, harus menjadi on the driver's seat. Kita sudah belajar post East Asian Financial Crisis di tahun 1998, kita sudah sangat terintegrasi ASEAN dengan negara-negara di sekitarnya seperti China, Jepang, dan juga Korea. Dan kita juga bisa belajar dari situ bahwa ketika ASEAN as a driver, ya, itu kita melihat justru di tahun 2008 ketika connectivity antara negara-negara ASEAN itu sudah semakin tinggi dengan negara-negara lain, global financial crisis tidak sekeras hentakannya dibandingkan dengan tahun 1998. Dan kita juga melihat bagaimana mulai dari tahun 2011 kita mulai berkongsi dalam konteks Regional Comprehensive Economic Partnership, itu juga didrive oleh ASEAN, bukan negara-negara di luar ASEAN. Dan oleh karenanya ke depan kita juga harus melihat bahwa ASEAN Way, ASEAN on the driver's seat, ini menjadi salah satu pencetus utama untuk memaksimalkan kebermanfaatan yang sebesar-besarnya untuk negara-negara ASEAN. Kita juga nanti akan seharusnya bisa mencetuskan semacam mata uang bersama. Sebagaimana tercetus juga dalam pertemuan beberapa waktu yang lalu ketika Prime Minister Anwar Ibrahim datang ke sini, ke Jakarta, ada pertanyaan, bagaimana kalau Indonesia dan Malaysia membuat semacam currency
gitu ya. Karena kan kita berhubungan secara ekonomi lebih intensif. Kenapa harus memakai US dollar misalnya begitu. Tapi kan inisiasi ke sana sudah mulai ada. Ada local settlement currency. Ini merupakan bagian dari inisiasi ke arah sana, ke arah single currency ASEAN yang mana seharusnya kita bisa mencapainya dalam waktu yang tidak terlalu lama begitu, Pak Fahmi.